Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah jazahumullahu khairan. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah selalu menambah manfaat dan barokah. Amin. Bapak Ibu, saudara sekalian, alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberi umur oleh Allah, diberi kesehatan, diberi keamanan, diberi keselamatan. Kita masih bisa melanjutkan pertemuan kita yang pada kesempatan ini kita akan membahas atau mentadabbur surat Asy-Syu'ara nomor surat 26 ayat 88 sampai 89 tentang hati yang selamat, dan juga kita akan sedikit mentadaburi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih Muslim tentang Allah akan melihat kepada hati dan pengamalan kita, dan Allah tidak melihat pada rupa maupun harta kita. Bapak Ibu saudara sekalian, kita mulai pada kesempatan saat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Berlindung aku kepada Allah dari godaan setan yang dirajam. Fa iza qara'tal Qur'an fasta'id billah minasyaitonirrajim. Ketika membaca Quran, jangan lupa Bapak Ibu kita selalu minta perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang dirajam. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pengasihnya Allah diberikan kepada semua makhluk, iman maupun tidak iman. Penyayangnya Allah, kenikmatan di akhirat hanya Allah berikan kepada orang-orang yang waktu hidupnya di dunia menjadi orang iman. Dalam surat Asy-Syu'ara, Bapak Ibu, nomor surat 26 ayat 88 89, Allah berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Jadi yauma la yanfa'u, pada harinya tidak bermanfaat, tidak berguna, apa malun, harta yang dikumpulkan, wala, dan juga tidak bermanfaat pada hari itu banun, anak-anak, termasuk anak laki-laki yang waktu di dunia kita anggap sangat bisa memanfaati kepada kita. Nah, pada suatu hari nanti ada hari di mana harta dan anak sama sekali tidak bisa memberi manfaat kepada kita pada hari kiamat. Ila, kecuali yang bisa memanfaati kepada orang, kepada kita Bapak Ibu, man, orang, ata yang datang atau menghadap dia, Allah, kepada Allah, biqalbin salim, dengan hati yang salim, hati yang selamat atau hati yang sehat. Nah, berarti Bapak Ibu, ayat ini dan beberapa ayat-ayat yang semakna lainnya dianggap sebagai dalil bahwa hati manusia itu berbeda-beda dan dapat berubah-ubah. Selain itu juga banyak hadis yang mendukung kesimpulan ini, seperti hadis muttafaqun alaih yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, yang mengatakan bahwa hati menjadi penentu
sekaligus pengatur seluruh tubuh manusia. Kemudian dalam hadis Sahih Muslim ya, diterangkan dari Abi Hurairah, an Abi Hurairah qala, berkata Abi Hurairah, qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha, sesungguhnya Allah, sabda Nabi Bapak Ibu, la yanzuru, tidak melihat siapa Allah, ila suwarikum, pada bentuk rupa kalian, wa amwalikum, dan Allah tidak melihat pada harta kalian. Dalam Sahih Muslim diterangkan Nabi bersabda, Allah tidak melihat pada wajah, bentuk rupa, dan harta kalian. Walakin, akan tetapi, yanzuru, melihat siapa Allah. Allah akan melihat dan hanya akan melihat ila qulubikum. Nah, ini Bapak Ibu penting sekali, pada hati-hati kalian, wa a'malikum, dan amal-amal kalian. Jadi hati dan amal ini ternyata menjadi sesuatu yang sangat perlu kita pelihara, kita jaga sampai kita menemui ajal bisa husnul khotimah. Jadi ternyata dikatakan husnul khotimah itu bisa dilihat dari hati seseorang dan amalannya seseorang. Beberapa faedah dari hadis di atas, Bapak Ibu. Yang pertama, amalan yang akan dibalas oleh Allah adalah, pertama, amalan yang disertai dengan niat yang ikhlas dan benar di dalam hatinya. Jadi niat seseorang itu ada di dalam hati. Baik tidaknya seseorang itu ada di dalam hati. Kemudian yang kedua, kita harus lebih memperhatikan keadaan hati kita agar terhindar dari berbagai sifat yang tercela. Yang ketiga, memperbaiki hati itu lebih didahulukan daripada memperhatikan amalan lahiriah. Ya, termasuk akidah, keyakinan kita, rukun iman, rukun Islam, bahkan ihsan. Ihsan itu anta'budullaha ka'annaka tarahu fa ilam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah kita ibadah seakan-akan kita melihat pada Allah. Seandainya kita tidak mampu, tidak bisa melihat Allah, maka kita yakin bahwa Allah pasti melihat kepada kita. Seperti kita hidup ini dipasang CCTV, Bapak Ibu, kira-kira mungkin begitu ya, yang akan direkam dan nanti di hari kiamat akan ditunjukkan kepada kita. Jadi fa ilam takun tarahu, jika engkau tidak mampu melihat pada Allah, fa innahu yaraka, Allah pasti melihat kepada kalian. Jadi setiap ibadah kita yakin bahwa kita diawasi oleh Allah. Kemudian yang keempat, hikmah dari hadis di atas adalah amal seseorang itu bisa menjadi nampak baik secara lahiriah, namun hatinya bisa saja rusak. Oleh karena itu tetap kita berinteraksi dengan orang semacam ini dengan memperhatikan lahiriah amalannya, namun hati orang tersebut rusak dalam urusannya dengan Allah. Nah, sehingga kita berusaha untuk menjaga hati kita bisa menjadi qalbun salim, seperti diutarakan pada surat Asy-Syu'ara nomor surat 26 ayat 88-89. Ila man atallaha biqalbin salim. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat hati yang selamat itu, ini beberapa ciri. Kita buat cirinya tidak terlalu banyak, 3 saja. Kita bisa koreksi apakah diri saya ini sudah mempunyai qalbun salim yang bisa memberikan manfaat pada waktu kita nanti ketemu dengan hari akhir, hari kiamat, yang dimulai dengan hari
ajal datang kepada kita, Bapak Ibu, terakhir kita hidup di dunia, menjelang sakaratul maut sampai mulai masuk ke alam kubur dan seterusnya, itu apakah hati kita ini sudah cukup dikatakan sebagai hati yang selamat? Yang pertama adalah hati yang memahami hakikat kehidupan dunia, Bapak Ibu. Dalam Sahih Bukhari itu diterangkan sebelum hadis nomor 6417, Imam Bukhari mengutip Sahih ini, Bapak Ibu ya, mengutip perkataan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah keempat ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Qala berkata siapa Aliun Ali, irtahalatid dunya mudbirotan. Dunia itu beranjak pergi untuk meninggalkan kita. Wartahalatil akhirah muqbilatan. Sedangkan akhirat, Bapak Ibu, beranjak datang untuk menghampiri kita. Jadi Ali mengingatkan kalau kita misalnya pergi dari sini, dari Depok misalnya saya ke Pasar Minggu. Nah, Depok itu semakin jauh ditinggalkan, sedangkan Pasar Minggu ini semakin dekat gitu. Nah, dunia itu akan semakin kita tinggalkan, sedangkan akhirat itu akan semakin mendekat, bahkan menghampiri kita. Sehingga Ali melanjutkan walikuli wahidatin minhuma banun. Dan bagi-bagi tiap satu minhuma dari keduanya, dunia maupun akhirat itu banun, ada cabang atau ada anak-anak. Fakunu maka jadilah kalian min abnail akhirah, dari anak-anak akhirat, dari cabang-cabang akhirat. Maksudnya dalam hidup di dunia ini kita tidak menjadi budaknya dunia saja, sehingga meninggalkan kewajiban-kewajiban kita ibadah kepada Allah, tapi jadikanlah kita sebagai anak-anaknya akhirat. Ya, berbakti kepada kedua orang tua, mengerjakan sholat, memberikan fasilitas untuk sholat kepada kita sendiri, istri kita, anak kita berikan sarung, kita berikan mukena, kita siapkan kamar mandi yang baik, kita siapkan sajadah. Ini termasuk fakunu min abnail akhirah. Kita siapkan guru ngajinya, kita belikan kitab-kitabnya, ya, kita ajari baca Quran, kita ajari sholat. Itu termasuk fakunu min abnail akhirah. Kita membangun masjid. Wala takunu min abnaid dunya, dan jangan ada kalian min abnaid dunya, dari anak-anak dunia, hanya memikirkan dunia saja. Sekolahnya, pekerjaannya anak kita, bahkan diri kita sendiri, kendaraannya, tapi tidak kita tujukan untuk mencari akhirat. Nah, itu Ali mengingatkan begitu. Fa inal yauma, maka sesungguhnya hari ini di dunia ini itu amalun, hanya ada amalan. Wala hisaba, dan tidak ada perhitungan amal, pembalasan apalagi. Wagod, dan besok setelah kehidupan dunia, mulai di alam kubur itu hisabun, hanya ada hisab, perhitungan amal, pembalasan amal, wala amalan, dan tidak ada kesempatan beramal lagi. Sahih Bukhari. Nah, ini hati yang selamat adalah pertama, hati kita menyadari tentang hakikat kehidupan dunia, bahwa dunia itu akan kita tinggalkan dan akhirat itu akan kita jemput. Sehingga tidak membuat hati kita susah ketika tidak mendapatkan dunia. Wah, saya nggak diterima pekerjaan. Wah, proyek saya gagal. Wah, saya nggak naik kelas. Itu tidak sampai mengakibatkan kita susah yang sangat susah. Tapi kalau waduh ini saya kok ketinggalan nggak sholat Jumat, nah itu. Wah, ini kok saya nggak bisa ngaji hari ini. Nah, itu perlu kita sesali, Bapak Ibu. Ya, jadi kalau tidak mendapatkan sekedar dunia saja, itu hati kita jangan sampai menjadi susah yang berat. Tapi kalau sampai kita kehilangan kesempatan dalam ibadah mencari akhirat,
kita harus merasa menyesal. Itu yang pertama, hati yang salim ciri-cirinya adalah yakin bahwa kehidupan dunia itu Allah sudah mengatur. Yang kita fokuskan adalah masalah ibadah. Sebab dalam hadis Muslim juga diterangkan dari Abdullah bin Amr bin As, kataballahu maqadirul khalaik, Allah telah mencatat qadar seluruh makhluk termasuk kita Bapak Ibu sampai meninggal. Qabla ayakhluqa samawati wal ard, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, bi khamsina alfasanatin dengan 50.000 tahun. Jadi qadar kita sampai meninggal nanti, rezeki kita, istri kita, suami kita, anak kita, pekerjaan kita, termasuk qadar-qadar mungkin kita diqadar menerima musibah, ya kan? Apa mungkin jarinya kecengklak. Nah, itu semua sudah ditulis oleh Allah 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Artinya tidak perlu kita khawatirkan untuk masalah keduniaan. Yang harus kita fokus adalah bagaimana kita bisa ibadah sesuai dengan aturan dan perintah dari Allah dan Rasul selama kita hidup di dunia untuk bekal kita menuju akhirat. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekalah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah at-taqwa. Kalau dalam ibadah haji ya takwa maknanya cukup bekal. Kalau dalam kehidupan dunia ya takwa itu ya menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, cita-cita hati kita ini, ciri hati yang selamat adalah cita-cita kita hanya satu Bapak Ibu, mencari ridho Allah dan mencari akhirat. Ya. Ini yang paling penting, menjaga dan merawat kesucian akidah, tauhid, keimanan kita. Termasuk memurnikan niat kita. Nah, ini yang paling penting. Dalam sholat kita selalu mengulang-ulang surah Al-Fatihah. Salah satu ayatnya berbunyi Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Hanya kepadamu ya Allah na'budu, menyembah aku, beribadah aku. Bukan untuk dilihat orang, bukan untuk didengar orang. Berarti ini memurnikan niat Bapak Ibu. Kita ibadah itu hanya semata-mata untuk menjalankan perintah Allah dan menuruti atau mencontoh perilaku Rasul. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah na'budu, menyembah aku. Wa iyyaka nasta'inu, dan hanya kepadamu ya Allah aku minta pertolongan. Artinya saya bisa melaksanakan ibadah itu semata-mata hanya dengan izin dan pertolongan dari Allah. Nah, itu termasuk memurnikan hati kita menjadi hati yang qalbun salim, tadi yang dikatakan di ayat yang depan tadi. Ila man atallaha biqalbin salim. Ya. Jadi saya ibadah hanya untuk Allah, dan saya bisa ibadah hanya karena Allah yang memberikan kekuatan. Nah, itu yang kedua. Yang pertama tadi menyadari hakikat keduniaan itu adalah akan kita tinggalkan sementara dan sudah dijamin oleh Allah. Yang nomor dua adalah kita memurnikan niat kita, hati kita, bahwa ibadah kita hanya untuk Allah dan ibadah kita bisa kita laksanakan hanya dapat kekuatan dari Allah. Termasuk pagi ini atau hari ini kita diberi kesehatan, ini semata-mata pemberian dari Allah. Ya, bayangkan Bapak Ibu, waktu dulu COVID itu orang berebut mencari oksigen hanya untuk bisa bernafas. Nah, sekarang Bapak Ibu kita alhamdulillah oleh Allah diberikan nafas dengan leluasa dan gratis. Nah, ini bukti bahwa Allah Maha memberi. Tidak kita minta tapi diberi oleh Allah. Kan nggak pernah kita minta, ya Allah bikin besok pagi saya bisa bernapas, nggak pernah. Tapi Allah memberi kepada kita bisa bernapas. Padahal ada saatnya orang itu sulit bernapas waktu COVID kemarin. Nah, itu tidak kita minta. Apalagi Bapak Ibu kita berdoa kepada Allah, minta kepada Allah, mesti Allah akan memberi kepada kita. Kemudian jadi cita-citanya hanya satu, mencari ridho Allah dan mencari akhirat. Ini yang nomor dua. Kalau dalam Al-Quran lagi, surah Al-Qasas ayat 77, Allah berfirman, وَبَتَغِي فِيمَا أَتَاكَ اللَّهُ دَارَ الْآخِرَةِ. Jadi Allah mendulukan, carilah pahala negeri akhirat,
Wala tansa nasibaka minad dunya. Dan janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Ya. Itu perintah Allah, wa batagi fima atakallahu darul akhirah. Yang pertama kamu cari ya pahala akhirat dengan apa yang Allah anugerahkan kepadamu dari keduniaan. Jadi kalau kamu punya mobil ya gunakan untuk berjalan ke masjid, untuk melakukan ibadah, mencari rezeki yang halal. Wala tansa nasibaka minat dunia, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari dunia. Wa ahsin, dan berbuat baiklah kalian kepada orang lain, kama ahsanallahu ilaik, sebagaimana Allah berbuat baik kepada kalian. Wala tabagil fasada fil ard, dan jangan membuat kerusakan di muka bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah tidak menyukai, tidak mencintai orang yang berbuat kerusakan. Surah Al-Qasas ayat 77. Kemudian dalam hadis Rawahu Tirmidzi diterangkan, An Anas bin Malikin, dari Anas bin Malik, qala, berkata Anas, qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man kanatil akhirah hammahu, barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai cita-citanya, ja'alallahu ginahu fi qalbihi, Allah akan menjadikan kekayaan di dalam hatinya orang. Jadi selalu hatinya merasa cukup karena niatnya mencari akhirat. Wa jama'alahu syamlahu, dan Allah menyatukan urusan yang berserakan. Jadi urusan yang banyak itu oleh Allah diberi satu persatu akan bisa terselesaikan dengan baik. Wa atat hududnya wa hiya rogimah, dan dunia datang kepadanya dengan hina, dengan menghamba. Artinya tidak terlalu sulit untuk menjalani kehidupan di dunianya. Tapi sebaliknya, wa man kanatid dunya hammahu, dan barang siapa yang dunia itu menjadi cita-citanya hanya dunia, ja'alallahu faqrahu baina ainaihi, Allah menjadikan kefakirannya itu di depan matanya, selalu kurang terus. Padahal mobilnya udah 10, rasanya kurang aja. Tabungannya ada 10 miliar, rasanya kurang aja. Nah, itu karena cita-citanya hanya memikirkan dunia. Nah, jangan sampai Bapak Ibu kita seperti itu ya. Wa farraqa alaih, dan Allah memisahkan kepada orang itu yang cita-citanya dunia, syamlahu, pada urusannya. Jadi mencerai belaikan urusannya. Jadi seolah-olah tuh berserakan terus, tidak ada ujungnya. Walam ya'tihi minat dunia, dan dunia tidak datang kepadanya ila ma kutirolahu, kecuali sekedar apa yang telah ditentukan baginya, telah ditulis untuknya. Nah, inilah perbedaan kalau kita mengutarakan cita-cita kita adalah akhirat. Kemudian yang ketiga, hati kita itu selalu menjadi penolong agama Allah. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Surat Muhammad ayat 7. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolong kepadamu dan meneguhkan keimananmu. Jadi ini termasuk 3 ciri hati yang bersih ya. Nah, kemudian yang keempat, kita bersungguh-sungguh dan ikhlas dalam beramal, Bapak Ibu. Setelah hati kita tadi, yang pertama adalah hakikat dunia, yang kedua adalah cita-cita kita adalah cita-cita akhirat, yang ketiga kita selalu menolong agama Allah ya, untuk mendapat pertolongan Allah, hati kita. Nah, yang keempat, ini yang paling penting, adalah kita bersungguh-sungguh dan selalu mukhlis dalam beramal. Kalau dalam Al-Quran Allah berfirman dalam surah Al-Bayyinah ayat 5, wa ma umiru, tidak diperintah kalian illa liya'budullaha, kecuali kalian menyembah kepada Allah, ibadah kepada Allah, mukhlisina lahuddin, dengan memurnikan pada Allah, pada agama, hunafa'a, dengan condong, cinta di atas cinta, wa yuqimus shalah, dan kalian mengerjakan sholat, wa yu'tuz zakat, dan kalian mendatangkan pada zakat, wa dzalikat dinul qayyimah, dan demikian itu agama yang tegak. Kalau dalam hadis diterangkan, Bapak Ibu, innallaha
la yaqbalu minal amal ila ma kana lahu kholison wa butughiya bihi wajhuh. Allah tidak akan menerima amal kecuali kecuali maka nalahu kholison, amalan itu murni, artinya dicontohkan, diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Ila maka nalahu kholison. Yang kedua wabtugiya bihi wajhuh, dan dicari sebab amalan tadi apa wajhuh, wajahnya Allah, maksudnya diniati mencari keriduan Allah. Hadis rawahu Nasa'i, ya, sahih. Nah, berarti amalan itu yang syaratnya diterima adalah yang pertama caranya benar sesuai dengan tuntunan Rasul, kemudian hatinya mukhlis lillah karena Allah. Nah, berikutnya Bapak Ibu, setelah kita beramal soleh dengan memurnikan agama, ini yang tidak kalah pentingnya adalah mengendalikan hawa nafsu. Dalam diri manusia ada dua dorongan nafsu yang saling tarik-menarik dari awal kehidupan sampai dengan kita mati nanti, yaitu dorongan nafsu untuk baik dan dorongan nafsu untuk buruk. Dan dalam Al-Quran surah An-Nazi'at ayat 40 dan 41 diterangkan, wa amma man khofa maqama rabbih, dan adapun orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya, wa nahan nafsa anil hawa, dan dia menahan hawa nafsunya, anil hawa, dari keinginan yang buruk, dari hawa nafsu yang jelek, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sesungguhnya surga adalah tempat tinggalnya nanti di akhirat. Berarti memang kita harus mengendalikan Bapak Ibu hawa nafsu kita ini supaya tidak mengikuti nafsu-nafsu yang jelek. Wa amma man khofa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa. Surat An-Nazi'at ayat 41-41, fa innal jannata hiyal ma'wa. Berarti kita harus mengendalikan hawa nafsu kita, tidak boleh mengikuti nafsu-nafsu yang mengajak kita kepada kejelekan. Yang terakhir, kita memperhatikan lebih dari kualitas amalan kita, diterima tidaknya amalan kita, daripada memperbanyak amalan. Nah, ayatnya dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surah Al-Mulk itu, alladzi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Surat Mulk ayat Al-Mulk ayat 2. Liyabluwakum huwallazi khalaqal mauta wal hayah, dia Allah yang menciptakan kehidupan, kematian dan kehidupan, liyabluwakum, untuk mencoba di antara kalian, ayyukum, mana kalian, ahsanu, yang lebih baik amalan-amalannya, bukan aksaru amalan, bukan yang lebih banyak amalannya. Ayyukum ahsanu amalan, mana di antara kalian ahsanu, yang lebih baik, berarti kualitas amalan-amalnya. Nah, jadi kita lebih memperhatikan kualitas amal kita ini diterima nggak. Pertama, caranya kita sudah benar sesuai tuntunan. Yang kedua, niat kita ini betul mencari ridho Allah. Dan kita yakin semua kekuatan kita ini berasalnya dari Allah. La haula wala quwata illa billah. Jadi tidak sombong. Wah, karena gue pinter nih, karena gue hebat. Tidak. Ini semua adalah pemberian dari Allah, saya bisa ibadah. Yang kedua, ibadah saya ini hanya untuk Allah. Bukan untuk dilihat orang, bukan untuk dilihat mertua, bukan buat dilihat calon mertua, bukan, ya kan? Tapi semata-mata kita mengharapkan keridhaan Allah, surga Allah, kita takut akan murka Allah, nerakanya Allah. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Kiranya sekian dulu Bapak Ibu pertemuan kita pada kesempatan ini. 29 menit 24 detik. Seandainya ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita oleh Allah diberikan istiqomah, mempunyai hati yang selamat, dan mempunyai amal-amal soleh yang bisa membimbing kita mendapatkan husnul khotimah, sehingga kita bisa bersama-sama mendapat ridho Allah, bisa masuk surganya Allah.
selamat dari nerakanya Allah sesuai dengan firman Allah, faman zuhziha aninar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, Allah memulai dari diselamatkan dari neraka, Bapak Ibu. Faman zuhziha aninar wa udkhilal jannah faqad faz. Maka sungguh orang itu beruntung hidup di dunia. Jadi keberhasilan orang hidup di dunia adalah faman zuhziha aninar wa udkhilal jannah faqad faz. Demikianlah, semoga Allah memberikan manfaat dan barokah. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umurku panjang, insya Allah Bapak Ibu boleh kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.